Langkah ini tidak dapat dicapai hanya dengan mengumpulkan energi, melainkan memerlukan pemahaman mendalam tentang Tao, seseorang, resonansi yang lebih dalam dengan hukum langit dan bumi, serta kesempatan penting untuk metamorfosis transformatif, seperti keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Meski begitu, kekuatan Chen Ping telah mengalami perubahan luar biasa saat ini. Kekuatan abadi yang kacau meningkat beberapa kali lipat secara total, dan kualitasnya mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Saat kekuatan abadi itu beredar, api-api kacau yang samar muncul, memiliki kekuatan yang dahsyat untuk membakar habis semua benda dan vitalitas untuk memelihara semua benda, dan juga membawa aura agung yang menguasai semua api di surga. Dia bahkan merasa bahwa setiap ledakan kekuatan abadi miliknya sebanding dengan serangan berkekuatan penuh dari seorang dewa surgawi biasa di tahap awal. Tubuh fisiknya telah sepenuhnya berubah di bawah baptisan api kekacauan dari dalam keluar. Di bawah kulit, cahaya giok samar dan kacau mengalir, tulang-tulangnya sebening kristal yang kacau. Darah mengalir dengan rona emas samar dan berapi-api, dan organ-organ dalamnya ditempa seolah-olah dari logam suci, membentuk sistem yang beredar sendiri dan bersemangat. Hanya dengan tubuh fisiknya saja, dia tidak lagi takut terhadap harta karun ajaib milik para kultivator surgawi abadi tingkat menengah. Semangatnya diperkuat dan diangkat seperti belum pernah sebelumnya. Indra keilahiannya dapat meliputi area seluas 1000 mil. Indra mereka begitu tajam sehingga mereka dapat mendengar hembusan api, melihat urat-urat energi spiritual, dan menyentuh benang-benang hukum. Saat pikiran berpacu, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya tentang sihir api dan evolusi kekacauan meledak, seolah-olah satu pikiran saja dapat menghasilkan semua hukum. Yang lebih penting lagi, dia menguasai Chaotic Fire Path. Teratai api kekacauan di atas kepalanya, sekarang sepenuhnya mengeras dan berputar perlahan, tidak hanya merupakan manifestasi kekuatan aslinya, tetapi juga prototipe, artefak kelahiran dengan potensi tak terbatas. Dengan pikirannya, teratai api dapat menyemburkan api sejati yang kacau, membakar gunung dan mendidihkan lautan. Ia dapat berevolusi menjadi penghalang api tak terhitung jumlahnya, memberikan pertahanan yang tak tertandingi. Ia dapat membantunya memahami hukum api dan mempercepat kultivasinya. Bahkan dapat beresonansi secara halus dan mengendalikan alam api rahasia ini. Chen Ping perlahan membuka matanya, sekilas tampak kekacauan primordial dan kelahiran serta kematian api yang tak terhitung jumlahnya menyala di matanya sebelum kembali ke keadaan yang dalam dan tenang. Dengan sedikit pikiran, Chaos Fire Lotus di atas kepalanya berubah menjadi aliran cahaya, memasuki dantiannya dan mengambang di lautan kekuatan abadi yang kacau, menjadi inti baru kekuatannya. Dia mengamati kekosongan yang diwariskan, yang masih mengalir dengan rune api tak berujung, dan dengan hikmat membungkuk ke sumber cahaya kacau di tengahnya. Sumber cahaya yang kacau itu berkedip-kedip pelan, seolah memberi respons, lalu cahayanya berangsur-angsur mereda, akhirnya berubah menjadi kristal seukuran kepalan tangan, bukan emas maupun giok, dengan pola api kacau mengalir di permukaannya, yang perlahan terbang ke tangan Chen Ping. Kristal itu terasa hangat saat disentuh, namun seberat gunung, bagian dalamnya seakan menyegel lautan api mini yang kacau. Kristal itu merupakan tanda warisan sekaligus kunci untuk mengendalikan sebagian otoritas inti alam rahasia api yang berkobar ini. Chen Ping menyimpannya. Dia tahu bahwa warisan di sini telah berakhir. Sekarang waktunya untuk pergi dan melihat apa yang terjadi di luar. Namun, saat ia hendak meninggalkan menara kristal dengan mengikuti jalan yang ditempuhnya saat datang, sinyal peringatan samar namun luar biasa tajam menusuk jiwanya yang baru stabil dan kuat. Bagaikan jarum es, itu tidak datang dari dalam alam rahasia, tetapi dari dunia luar yang jauh, dari arah sekte pedang Suantian. Segera setelah itu, jejak kekuatan abadi kacau yang sangat halus yang ditinggalkannya pada Ling Xuang, digunakan untuk lokasi saat diperlukan, memancarkan fluktuasi hebat dan sinyal krisis yang jelas. Pada saat yang sama, jimat komunikasi giok berbentuk pedang yang diberikan Ling Yunzi di pinggangnya juga bergetar dan memanas dengan hebat, hampir meledak. Wajah Chen Ping tiba-tiba menjadi gelap.
Indra keilahiannya seketika menembus menara kristal dan menyapu ke arah pintu masuk alam rahasia. Napas Ling Xuang tersengal-sengal, dan wajahnya tampak cemas, lah sedang berbicara dengan jimat giok komunikasi, sementara Lai Tian, Xian, Ying Wu, dan yang lainnya berkumpul di sekitarnya dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu pada Sekte Pedang Xuantian? Lagi pula, dilihat dari situasinya, ini sama sekali bukan masalah sepele. Sosok Chen Ping berkedip dan dia langsung menghilang dari menara kristal. Sementara itu, di Sekte Pedang Xuantian, di pegunungan 10.000 pedang. Pemandangan damai energi pedang yang membubung tinggi ke langit dan burung bangau yang berkumpul kini telah sirna. Sebagai gantinya, awan-awan iblis yang bergulung-gulung menutupi matahari dan bayangan-bayangan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Teriakan pertempuran yang memekakkan telinga, suara ledakan, dentang logam terhadap logam, dan erangan formasi pelindung gunung, semua berpadu menjadi simfoni perang yang kejam dan agung yang bergema di seluruh pegunungan. Sekte Iblis Jiwa Segudang dan Sekte Santo Fusi Binatang telah bergabung. Terlebih lagi, mereka melancarkan serangan kejutan besar-besaran terhadap Sekte Pedang Xuantian dengan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Di pihak Sekte Setan 10.000 jiwa, yang dipimpin oleh pemimpin Sekte Iblis Jiwa, meskipun tanda 5 jari di wajahnya masih ada dan oranya jauh lebih lemah daripada di masa jayanya, kebencian dan api balas dendam yang membara di matanya lebih intens dari sebelumnya. Di belakangnya berdiri puluhan tetua dari Dewa Surgawi tingkat kelima atau lebih tinggi, ratusan pengurus elit Dewa Surgawi tingkat keempat, dan puluhan ribu pengikut Sekte Iblis tingkat rendah, membentuk formasi pertempuran iblis yang tangguh. Roh-roh pendendam dan jiwa-jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari harta magis yang mereka lepaskan, seperti panji jiwa segudang dan mangkuk pemakan jiwa, membentuk alam hantu yang mencakup radius puluhan mil. Para hantu melolong dan energi iblis melonjak, terus-menerus menghantam dan menggerogoti susunan pelindung Sekte Pedang Xuantian. Yang lebih memprihatinkan lagi, di samping Soul Demon, kini muncul sosok yang auranya bahkan lebih tersembunyi, namun juga lebih berbahaya. Pria itu diselimuti jubah hitam lebar, menutupi wajahnya. Hanya sepasang mata yang bersinar dengan api hijau yang mengerikan yang terlihat. Tekanan jiwa yang terpancar darinya bahkan lebih kuat daripada Soul Fin, menjadikannya raksasa iblis di puncak peringkat ketujuh alam surgawi abadi. Tak lain dan tak bukan adalah tetua tertinggi dari Sekte Iblis Jiwa Segudang, yang selama ini mengasingkan diri tetua tulang hantu. Jelas, Sekte Setan telah menggunakan kekuatan sebenarnya untuk menghancurkan Sekte Pedang Xuantian. Sementara itu, Sekte 10.000 Binatang, yang dipimpin oleh pemimpinnya Zenggu, menampilkan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Ribuan prajurit binatang fusi dalam berbagai bentuk meraung saat mereka menyerang garis depan. Mereka berkulit tebal dan tak kenal takut, mengandalkan fisik mereka yang kuat dan kemampuan supernatural bawaan untuk menahan energi pedang dan cahaya jajaran Sekte Pedang. Banyak Beastmaster yang matanya merah, jelas-jelas telah mengonsumsi obat-obatan seperti Bloodlust Pills, untuk merangsang potensi mereka, membuat mereka semakin ganas. Binatang itu sendiri setinggi 5 zang, bersisik iblis merah tua, dan menghunus kapak raksasa yang menyala dengan api iblis hitam. Setiap ayunan kapak membawa kekuatan untuk membelah gunung dan menghancurkan batu saat ia dengan ganas menyerang titik tertentu dalam formasi. Di sampingnya ada beberapa pemimpin binatang buas, yang jelas ditingkatkan oleh teknik rahasia Sekte Iblis. Sebaliknya, Sekte Pedang Xuantian tengah berjuang untuk bertahan hidup berkat formasi pelindung sekte yang diwariskan selama ribuan tahun formasi iblis penakluk Ki Pedang Biduk. 7 puncak pedang, yang dibangun berdasarkan orientasi bintang biduk, bersinar terang saat ini, memancarkan 7 sinar pedang tebal dan menyilaukan yang saling terkait membentuk tirai cahaya besar yang menutupi 100 mil di atas sekte tersebut. Di layar cahaya, energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat dan mengalir seperti ikan yang berenang, membentuk diagram pedang yang rumit dan mendalam yang terus-menerus mengikis dan memusnahkan energi iblis dan bayangan binatang yang datang.
Semua pengikut dan tetua dalam sekte telah dimobilisasi. Ling Yunzi pucat pasi dan sudut mulutnya berdarah, jelas menderita luka baru di atas luka lama. Namun, ia masih berdiri tegak di titik tertinggi gerbang gunung, memegang pedang, Suantian, milik pemimpin sekte, terus-menerus menyuntikkan energi pedang murninya ke inti formasi, dan memerintah dengan tenang. Setiap tetua melaksanakan tugasnya, sebagian menjaga puncak pedang untuk mempertahankan inti susunan, sedangkan yang lain memimpin pengikutnya untuk membentuk formasi pedang guna menghancurkan musuh yang menerobos titik lemah susunan. Pedang menyambar bagaikan hujan, saling bersilangan dan bermanuver. Para pengikut sekte pedang Suantian memiliki kekuatan tempur individu yang tangguh, ilmu pedang yang luar biasa, dan kerja sama tim yang hebat. Seringkali, formasi pedang kecil yang terdiri dari beberapa orang dapat bertahan melawan prajurit binatang atau pengikut sekte iblis yang jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak, dan bahkan membunuh mereka. Tapi musuhnya terlalu banyak. Terlebih lagi, sekte iblis bekerja sama dengan klan binatang fusion, melemahkan sekte pedang dengan mengikisnya menggunakan energi iblis, dan binatang fusion menggunakan kekuatan kasar mereka untuk menerobos formasi, memberikan tekanan luar biasa pada sekte pedang. Deretan cahaya besar itu beriak hebat akibat serangan yang tak terhitung jumlahnya, berkedip-kedip dan mengeluarkan suara, berderit, yang menggeretakkan gigi. Alarm terus berbunyi dari berbagai pangkalan arai yang sedang rusak. Para murid yang tetap tinggal berusaha keras untuk memperbaikinya, tetapi seringkali tepat ketika satu pangkalan sedang diperbaiki, pangkalan lain berada dalam bahaya. Master Sekte, lebih dari 30% fondasi susunan puncak Tiansu telah rusak, dan tetua Wang, yang menjaganya, terluka parah. Sekte iblis di luar puncak Yao Guang sedang melancarkan serangan terkonsentrasi. Tetua Li meminta bala bantuan. Seekor binatang fusi telah menembus segel energi pedang di sudut tenggara dan menyerbu ke dalam gedung-gedung luar. Diakon Chen memimpin orang-orang untuk mencegatnya. Berita buruk terus berdatangan. Meskipun para pengikut sekte pedang Suantian pemberani, mereka kalah jumlah dan kelelahan setelah berhari-hari bertempur tanpa istirahat yang cukup. Sebaliknya, sekte iblis dan sekte suci fusi binatang jelas sudah mempersiapkan diri dengan baik dan telah menjaga kekuatan mereka, melancarkan gelombang demi gelombang serangan. Hehehe, Ling Yunzi, hari ini adalah hari di mana sekte pedang Suantianmu akan dihancurkan. Tawa maniak Solvin menggema di seluruh medan perang saat ia memerintahkan beberapa naga iblis pemakan jiwa, yang terbentuk dari jiwa-jiwa ganas yang tak terhitung jumlahnya, untuk tanpa henti menerobos penghalang cahaya formasi. Setelah formasi ini hancur, aku akan membantai seluruh sekte pedang Suantianmu untuk membalas penghinaan itu. Tulang pembelah tulang meraung, menghantamkan kapak raksasanya ke penghalang cahaya, menimbulkan riak-riak di mana-mana, kalian kaki tangan si tua Rifsky itu. Dan si bocah terkutuk Chen Ping. Begitu kita menerobos ke sini, kalian akan menjadi yang berikutnya. Aku akan menggunakan tengkorak kalian untuk menghiasi aula utama sekte suciku. Wajah Ling Yunzi pucat pasi, pedang Suantian di tangannya berkilauan, lah berteriak tegas, para murid, dengarkan perintahku. Kita hidup selama pedang kita ada di sini, kita mati selama pedang kita hilang. Lindungi sekte kita, bertarung sampai mati. Aktifkan formasi persiapan, pedang jatuh abadi 7 bintang. Ya, bertarung sampai mati, kami tidak akan mundur. Semua murid sekte pedang meraung serempak, suara mereka bagaikan pedang, membubung ke angkasa, tragis dan tegas. Mereka tahu bahwa sekte itu telah mencapai titik kritis antara hidup dan mati. Seven Star Immortal Falling Sword merupakan upaya terakhir yang putus asa dari formasi pelindung gunung. Setelah diaktifkan, niat pedang yang terakumulasi selama 10.000 tahun oleh 7 puncak pedang akan meletus sekaligus, dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Namun, ini juga akan menyebabkan formasi besar runtuh total dan fondasinya hancur, menjadikannya pilihan terakhir untuk saling menghancurkan. Pertempuran memasuki fase paling brutal. Setiap saat, pengikut sekte pedang berjatuhan, darah mereka mengotori anak tangga batu gerbang gunung. Setiap saat,
pengikut sekte iblis atau prajurit binatang juga terbunuh oleh energi pedang yang ganas. Akan tetapi, cahaya formasi besar itu masih meredup dengan kecepatan yang terlihat jelas akibat serangan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, di pintu masuk alam api, Chen Ping tiba-tiba muncul di depan Ling Xuang dan yang lainnya. Auranya kini berbeda, meskipun ia masih menyembunyikannya, kedalaman dan tekanan yang ia tunjukkan tanpa sengaja membuat pupil mata Ling Yan sedikit mengecil, dan ia diam-diam terkejut transformasi seperti itu hanya dalam beberapa hari. Apa sebenarnya yang ia dapatkan di Menara Kristal? Tuan Chen, senior, melihat Chen Ping muncul, Ling Xuang merasa seolah melihat seorang penyelamat, lah bergegas maju dan, mengabaikan etiket, menyerahkan jimat giok komunikasi yang terus bergetar di tangannya. Sebuah suara, gemetar karena air mata, berseru, "Senior, pesan dari sekte telah tiba." Sekte Iblis Jiwa Segudang, yang bersekutu dengan Sekte Suci Penggabungan Binatang, akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Sekte Pedang Suantianku. Formasi pelindung gunung akan segera hancur. Ayah telah mengaktifkan fase persiapan, pedang jatuh abadi 7 bintang, yang berarti dia akan binasa bersama musuh. Tolong, senior, segera selamatkan mereka. Lai Tian dan yang lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Jika Sekte Pedang Suantian jatuh, sisa-sisa Sekte 10.000 binatang akan sepenuhnya kehilangan dukungan eksternal mereka, dan target Sekte Iblis berikutnya pastilah mereka. Chen Ping mengambil jimat giok itu dan memindainya dengan indera ilahinya. Di dalamnya terdapat pesan terakhir Ling Yunzi yang singkat dan mendesak. La menjelaskan situasi kritis pertempuran tersebut dan secara halus menyebutkan bahwa ia berharap Chen Ping dapat, karena mempertimbangkan kenalannya dengan Ling Xuang dan pertarungan bersama. Mereka melawan Sekte Iblis, mungkin melestarikan jejak garis keturunan Sekte Pedang Suantian. Matanya berkilat dingin, iblis penghancur jiwa, tulang licik, sungguh langkah brilian untuk melemahkan tujuan mereka, sungguh tindakan kolusi yang berbahaya. Nona Ling, ketua Sekte Rift Heaven, Anda harus terus menyembuhkan luka Anda di sini. Di sini aman. Chen Ping berbicara cepat, nadanya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Master Pedang Api Surgawi, mohon jaga aku. Ling Yan, yang kini menyadari perubahan drastis di luar, mengangguk dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, denganku di sini, dunia rahasia ini aman. Kau, dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, puncak peringkat ke-9 alam manusia abadi. Kekuatan abadi yang kacau bangkit bagaikan gunung berapi yang sedang tertidur, dikelilingi oleh cahaya yang kacau, dan bayangan teratai api yang kacau samar-samar muncul di belakangnya, memancarkan aura agung yang menguasai semua api. Api di seluruh alam api tampak bergoyang lembut, seolah memberi penghormatan kepadanya. Aku akan segera kembali. Sebelum selesai berbicara, sosok Chen Ping telah berubah menjadi cahaya menyilaukan yang kacau, merobek ruang. Dengan kecepatan beberapa kali lipat dari sebelumnya, ia menembus penghalang api di pintu masuk alam rahasia dan melesat menuju Sekte Pedang Suantian. Kemanapun ia lewat, awan-awan di langit disingkirkan oleh aura agungnya dan energi Tao yang membakar, meninggalkan jejak yang membekas. Ling Xuang menatap ke arah hilangnya pria itu, tangannya terkepal erat, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran dan antisipasi. Lai Tian dan yang lainnya juga berdoa dalam hati. Ling Yan menatap seberkas cahaya yang menghilang dengan cepat di langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Benih api kekacauan, puncak peringkat ke-9 alam abadi manusia, kepergian anak ini kemungkinan akan menimbulkan badai di langit ke-10. Sekte Pedang Suantian, mungkin, masih memiliki secercah harapan. Pertempuran yang menentukan di pegunungan 10.000 pedang telah mencapai puncaknya. Cahaya formasi iblis penakluk Ki Pedang Biduk telah meredup bagai lilin yang tertiup angin, hampir runtuh. Iblis jiwa dan tetua tulang hantu bergabung, tulang ganas meraung liar, bersiap melancarkan serangan terakhir yang mematikan. Seberkas cahaya yang kacau, membawa kekuatan yang dapat menghanguskan langit dan mendidihkan lautan, serta niat membunuh yang dingin dan menusuk tulang,
merobek langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mendekati medan pertempuran pembantaian ini. Di depan gerbang Gunung Sekte Pedang Suantian di pegunungan 10.000 pedang. Tanah suci bagi para dewa, tempat energi pedang menjulang tinggi ke surga dan roh-roh berkembang pesat, kini telah berubah menjadi neraka pembantaian yang berdarah-darah. Awan hitam membubung bagai tinta, menutupi matahari, raungan binatang buas mengguncang langit dan bumi, mencabik-cabik langit. Layar cahaya menyilaukan yang dibentuk oleh formasi iblis penakluk Ki Pedang Biduk telah menjadi setipis sayap jangkrik di bawah erosi energi iblis yang tak berujung dan dampak kekuatan kasar yang dahsyat. Layar itu berkedip-kedip dan mengeluarkan suara, berderit yang mendebarkan jantung karena tak mampu menahan beban. 7 puncak pedang itu meredup, dan retakan muncul di permukaannya, seakan-akan akan runtuh kapan saja. Di dalam dan di luar gerbang gunung, mayat-mayat berserakan di mana-mana, dan darah mengalir deras. Ada jubah pedang yang compang camping dan tubuh-tubuh yang hancur dari para pengikut Sekte Pedang Suantian, juga tulang-tulang hangus dari para kultivator Sekte Iblis dan mayat-mayat besar para prajurit binatang fusion. Udara dipenuhi bau darah, daging yang terbakar, dan keheningan yang menusuk tulang dari jiwa-jiwa yang telah musnah. Sebagian besar murid Sekte Pedang yang masih hidup terluka dan jubah mereka berlumuran darah, namun mereka masih menggenggam pedang panjang mereka erat-erat, mata mereka tajam saat mereka berjaga di posisi masing-masing. Namun jauh di dalam matanya, kelelahan dan keputusasaan yang tak terbantahkan telah merayap masuk. Formasi pelindung gunung telah mencapai batasnya. Ling Yunzi berdiri di puncak utama yang berbahaya, pedang Suantian, di tangannya tidak lagi seterang sebelumnya, dan retakan halus bahkan telah muncul di bilahnya. Wajahnya pucat pasi, pakaiannya berlumuran darah, dan napasnya tidak teratur, dia jelas berada di ranjang kematiannya. Namun dia masih berdiri tegak, bagaikan gunung yang tak tergoyahkan, menatap tajam ke arah 2 sosok di luar formasi yang memancarkan keganasan luar biasa Soul Fin dan Borni Ferocity. Hehehe, Ling Yunzi, kenapa kau harus bertarung seperti binatang buas yang terperangkap? Hunsa berdiri di udara, tubuhnya bergejolak dengan energi iblis. Wajahnya, yang pernah ditampar Chen Ping, berubah menjadi jengkel sekaligus senang, membuatnya tampak sangat ganas. Lihatlah formasi pelindung gunung Anda, berapa lama ia bisa bertahan. Saat formasi ini hancur, aku sendiri yang akan mengekstrak jiwamu dan memurnikan jiwamu, membakar warisan 10.000 tahun Sekte Pedang Suantianmu menjadi abu. Dan si kecil Chen Ping, aku akan menemukannya dan menghancurkannya hingga menjadi debu. Tubuh besar iblis pembelah tulang bagaikan gunung berapi yang bergerak. Sisik-sisiknya yang berwarna merah tua berkilau dingin dalam cahaya redup, memegang kapak raksasa yang menyala-nyala dengan api iblis, suaranya seperti gong yang patah. Kebohongan Lietian, kaki tangan Chen Ping. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memperingati kebangkitan Sekte Saint Fusion binatangku. Bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Zenggu meraung seperti binatang buas. Di dalam formasi, para pengikut Sekte Pedang, setelah mendengar ini, merasakan lebih banyak kesedihan dan kemarahan di mata mereka, namun tidak satu pun dari mereka yang mundur. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar selain bertarung sampai mati. Ling Yunzi menarik napas dalam-dalam, menahan rasa logam yang naik di tenggorokannya. Suaranya serak, tetapi mengandung tekad yang tak terbantahkan. Murid-murid Sekte Pedang Suantian, dengarkan perintahku. Ikuti aku, aktifkan penghancuran abadi 7 bintang, dan binasa bersama. Mari kita binasa bersama. Para murid yang selamat bersorak serempak, suara mereka penuh kesedihan dan membumbung tinggi ke surga. Mereka mencurahkan sisa energi pedang mereka ke dalam susunan dasar di bawah kaki mereka tanpa ragu, dan beberapa bahkan mulai membakar esensi kehidupan mereka untuk mendapatkan ledakan kekuatan sesaat. 7 puncak pedang bergetar hebat, dan gunung-gunung retak. Niat pedang kuno, yang awalnya tersembunyi jauh di bawah tanah dan sangat tajam, tiba-tiba bangkit dan mulai berkumpul menuju puncak, bagaikan naga yang terperangkap dan muncul dari jurang.
Itulah kekuatan terakhir yang tersisa dari Sekte Pedang Suantian, dan juga lagu angsa mereka untuk binasa bersama musuh. Melihat ini, Sol Vin dan Bone Rending sama sekali tidak takut, sebaliknya, mereka malah memperlihatkan senyum yang lebih kejam dan bersemangat. Inilah efek yang mereka inginkan. Dengan memaksa Sekte Pedang Suantian menghancurkan fondasinya sendiri, mereka dapat sepenuhnya melenyapkan ancaman besar dari surga ke-10 ini dengan biaya serendah-rendahnya. Tepat ketika Sekte Pedang Suantian hendak menyalakan api terakhirnya yang mulia dan merusak. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga, tak terlukiskan, tidak datang dari medan perang, melainkan dari kedalaman surga yang tertinggi dan terjauh. Seperti guntur pertama di awal mula alam semesta, atau desahan berat dari raksasa yang kacau yang terbangun, itu langsung mengalahkan semua pertempuran, raungan, dan tangisan sedih dari formasi di medan perang. Segera setelah itu, tekanan yang tak terlukiskan dan menakutkan turun tiba-tiba, seperti tirai tak terlihat dari langit. Tekanan ini tidak hanya kuat, tetapi membawa aura kuno dan tak terbatas dari otoritas tertinggi, melampaui semua hal, seolah-olah memiliki kekuatan penciptaan dan penghancuran. Di bawah aura ini, awan-awan iblis yang bergejolak tiba-tiba membeku, binatang-binatang buas yang meraung berhenti tiba-tiba, dan bahkan niat pedang, 7 bintang jatuh abadi yang hendak meletus tampaknya ditekan dengan lembut oleh tangan tak terlihat, menenangkan kegelisahannya. Semua orang, entah mereka adalah pengikut Sekte Iblis, Sekte Penggabungan Binatang, atau Sekte Pedang, tanpa sadar menghentikan apa yang tengah mereka lakukan dan menatap langit dengan ngeri. Di tepi kehampaan, ruang itu hancur bagaikan kaca, memperlihatkan kehampaan yang dalam dan gelap di belakangnya. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan, tanpa tergesa-gesa. Dia mengenakan jubah biru yang tampak sederhana, ujungnya berkibar-kibar dalam turbulensi energi yang tak kasat mata, namun tetap bersih. La memegang pedang panjang kuno di tangannya. Bilahnya tumpul, namun seolah melahap semua cahaya di sekitarnya. Yang paling meresahkan adalah tatapannya tenang, acuh tak acuh, seperti kolam es kuno, atau langit berbintang yang tak berujung. Melihat ke bawah pada medan perang yang menghancurkan di bawah sana, yang menyerupai neraka yang hidup, tidak ada kemarahan, tidak ada niat membunuh, hanya semacam ketidakpedulian dan keterpisahan yang mutlak, seolah-olah seorang dewa sedang melihat ke bawah pada pertarungan semut. Itu Chen Ping. Tetapi saat ini, dia benar-benar berbeda dari saat dia bergerak di Crimson Blood Plains beberapa hari yang lalu. Meskipun dia kuat saat itu, dia masih memiliki sentuhan kehangatan manusia. Pada saat ini, pesona Tao, yang tak terlukiskan mengalir di sekelilingnya, seolah-olah dia bernapas dengan langit dan bumi dan berdenyut dengan hukum alam. Sekalipun ia hanya berdiri diam di sana, ia memberi orang-orang perasaan menakutkan yang lebih berat dari gunung-gunung, lebih luas dari langit berbintang, dan lebih tak terduga dari jurang yang dalam. Khususnya, lingkaran cahaya samar dan kacau yang mengelilinginya, dan sesekali muncul bayangan teratai api yang tampaknya mampu membakar apa saja, membuat semua orang yang memiliki indera tajam gemetar ketakutan.